Halo pemirsa Before 30, saya Philip Mantova. Salam sejahtera buat setiap Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada. Tanpa terasa tahun ini begitu cepat waktu berlalu. Dan saya sekarang sudah siap untuk memberikan sebuah pesan profetik dari Tuhan untuk membantu Anda membuat resolusi yang lebih luar biasa untuk tahun yang akan datang. Buka hatimu, sebentar lagi Roh Kudus akan berbicara secara spesifik kepada Anda. Dua kata tiba-tiba muncul begitu saja di dalam roh saya ketika mempersiapkan untuk episode kali ini. Kata-kata itu adalah pelipat gandaan mujizat. Tuhan akan akselerasi atau mempercepat pekerjaannya. Tapi bukan cuma itu, dia akan melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saya yakin 30 menit ke depan ini akan menjadi momen-momen yang paling tidak terlupakan dalam kehidupan Anda di dalam Roh Kudus. Karena Yesus akan segera menyembuhkan seseorang, Yesus akan menyelamatkan Anda dan mengubahkan kehidupan Anda. Karena Tuhan Yesus berjanji untuk meningkatkan dan melipat gandakan pengurapannya lewat Before 30. Duduklah dengan tegak, pasang sabuk pengaman Anda sebab sebentar lagi Tuhan Yesus akan membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Sebelum sebuah mujizat dilipat gandakan oleh Tuhan, Dia selalu memulai dengan satu biji saja, yaitu memberi kita janjinya yang berharga. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Yesaya 55 ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya jadi ingat ada satu ayat
di kitab Yeremia yang berkata, "Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang engkau," kata Tuhan. "Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Aku mau memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan pengharapan." Saya harus berkata bahwa ayat 8 yang kita baca ini adalah konspirasi ilahi. Kok bisa begitu? Ini konspirasi yang baik. Bayangkan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bermusyawarah untuk kebaikan Anda, untuk sukses Anda. Karena Yesus datang ke dunia kan supaya kita mendapatkan bukan cuma hidup yang kekal, tapi hidup dalam segala kelimpahannya. Yang saya maksudkan bukan cuma berkat materi. Karena uang bukanlah sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Uang itu mudah bagi Dia. Berkat Tuhan termahal justru adalah kehidupan ini. Saya bicara tentang sukses yang menyeluruh, yang selalu dimulai dengan sukses di dalam diri kita, perubahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat berikutnya dan kita mendalami lebih lanjut gimana Tuhan melipat gandakan mujizatnya di dalam kehidupan kita dan Dia mau pakai cara apa untuk melakukannya. Ayat 9. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Saya tertarik sekali dengan kata tinggi karena diulang berkali-kali. Tinggi, lebih tinggi dari langit seperti bumi, jauh lebih tinggi jalanku dari jalanmu, jauh lebih tinggi pikiranku dari pikiranmu. Kata tinggi, tinggi, tinggi itu kayak seolah-olah meremah di dalam roh saya. Tahukah Anda, saya memberi Anda satu kata untuk menggambarkan apa saja yang lebih tinggi dari dunia ini, yaitu mujizatnya. Memang betul iman kita di dalam Yesus itu dibeli dengan harga yang mahal, lunas lagi, dengan darah yang tak terhingga di Kalvari. Tetapi iman kita harus sorgawi, karena Yesus tidak datang dari dunia ini. Jadi kalau kita berkata kita percaya Yesus hari ini, kita harus percaya juga kepada mujizat-mujizatnya. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan tidak hanya tertarik menjalin hubungan dengan Anda atau memberi hubungan saja. Dia ingin memberi lebih dari itu. Layaknya seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Dia ingin memberi kita hidup yang penuh dalam segala kelimpahannya karena Dia adalah Allah yang murah hati. Coba kita lihat, tidak cukup bagi Dia menyelamatkan kita. Dia mau memberi lebih. Kita baca ayatnya lagi. Ayat 10 sekarang, "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Ayat 10 dimulai dengan cerita sebuah biji yang dihujani dan diairi. Udah, itu aja. Suatu perkara yang mulai dengan sederhana tapi menghasilkan panen raya yang ajaib sekali. Pelipat gandaan yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Sebuah biji saja, kena hujan, semata-mata. Tiba-tiba bisa memberikan benih kepada sang penabur. Nggak cuma itu, bahkan bisa dijadikan roti untuk mereka yang lapar, yang membutuhkan makanan. Dengan kata lain, biji ini pasti supranatural sekali. Kalau Tuhan mau melakukan perkara yang besar, mujizat contohnya, apalagi mujizat yang begitu berlebih-lebihan dan luar biasa, Tuhan selalu memulai dengan perkara yang sederhana. Selalu dimulai dengan menanam biji di dalam hati anak-anaknya. Dan biji yang Tuhan tanam selalu punya dua sisi. Dari sisi Tuhan adalah firman yang keluar dari mulutnya. Tapi dari sisi kita, iman untuk percaya kepada firman itu. Coba gabungkan kedua sisi itu, Anda akan punya biji untuk mujizatmu. Dan masa depan penuh dengan pengharapan sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Sekarang saya ingin berbicara dengan iman ke dalam hidup Anda. Saya ingin bernubuat. Apapun yang saya katakan, terimalah secara pribadi, bukan seolah-olah ini bicara kepada pemirsa yang lainnya. Terima dalam hati Anda, maka mujizat ini sungguh-sungguh akan Anda alami. Mari kita mulai dengan membaca di ayat yang ke-12 sekarang. "Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai." Tidak bisa tidak ketika saya membaca bagian ayat ini, saya membayangkan banyak pemirsa yang ada di dalam rumah sakit karena sakit penyakit, termasuk mereka yang Anda yang menderita penyakit yang tidak tersembuhkan,
atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya terminal disease, atau penyakit yang mematikan, sudah stadium terakhir segalanya. Saya tidak bisa tidak, roh saya melihat Anda keluar dari rumah sakit itu dengan bangga dan bahagia, dengan tertawa. Sebab Alkitab mengatakan Anda akan berangkat dengan sukacita dan diantar dengan damai. Semua orang akan terkagum-kagum melihatnya, dan mereka semua akan berkata, Tuhan sungguh-sungguh memberinya sebuah mujizat. Karena bukan cuma sebuah mujizat yang Tuhan beri, Tuhan melipat gandakan kekuatannya dan kesembuhannya di dalam tubuh Anda. Karena Dia sangat sayang kepada Anda. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Keluarga yang mendengarkan ini, terima dengan iman untuk anggota keluarganya yang sedang sakit. Anda yang sendiri sebagai seorang penderita, sekarang juga katakan pada Tuhan, itu untuk aku. Percayalah, Tuhan mau memberikannya kepadamu. Berikutnya, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Gunung dan bukit di sini melambangkan orang-orang yang berkuasa dalam kehidupan Anda. Mungkin pemimpin Anda, mungkin bos Anda, atau siapa saja yang berkuasa untuk menurunkan atau meninggikanmu. Kadang-kadang kita frustrasi, rasanya kepingin mendapat pembelaan kok nggak datang-datang. Tapi saya percaya inilah resolusi tahun ini untuk menuju tahun depan yang lebih baik. Saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sudah bagaimanapun juga tanpa kita tahu Dia bekerja di seberang sana, di belahan yang lain, di dalam kehidupan orang yang kita nggak lihat. Di balik pintu itu, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat misterius. Yang pasti Alkitab menjelaskannya sebagai sesuatu yang mata kita belum pernah lihat, telinga belum dengar, pikiran belum pernah bayangkan. Tuhan sudah sediakan. Dan orang-orang yang berkuasa ini akan satu persatu berbaris di balik kesuksesan Anda. Kenapa? Karena Allah baru saja melipat gandakan perkenanannya di dalam kehidupan anaknya. Tugas kita cuman tetap hanya berjalan di jalur Tuhan. Tuhan suruh taat, ya taatlah. Tuhan suruh dengar-dengaran, dengar-dengaranlah. Jangan memberontak. Kalau ada sesuatu yang Tuhan suruh kita lepaskan, dosa contohnya, atau kepahitan, jangan berpikir dua kali, jangan ragu, tinggalkan sama sekali. Karena Anda tak akan menyesali. Karena jikalau Tuhan berdiri di pihak kita, karena kita ada juga di pihaknya, siapa lawan kita? Mulai terima kata-kata nubuatan ini sebagai kata-kata yang langsung dari Tuhan. Sekalipun lewat mulut saya, sekalipun lewat layar televisi saja, jangan berkata saja. Karena kalau di mana hadirat Allah ada, di situ Allah berbicara secara langsung pada Anda. Kalau Anda nggak percaya itu, Anda merugi. Tapi kalau Anda yakin, Anda akan terima sesuatu. Kita lihat lagi. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Pohon-pohonan di padang sini bukan pohon-pohon beneran. Ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus melayani seorang yang buta pertama kali, tiba-tiba seperti bayang-bayang pohon saja yang dia lihat. Karena matanya masih buram. Kedua kalinya maksudnya, baru setelah itu orang itu bisa melihat dengan jelas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sekali lagi pohon ini bicara tentang orang-orang sebaya kita, atau kolega kita, atau orang-orang sepantaran. Entah kenapa di ayat ini dikatakan secara nubuatan bahwa mereka akan bertepuk tangan untuk kemenangan yang Anda alami. Itu maksud ayat ini. Terimalah dengan iman dulu. Kemenangan sedang menanti. Sekalipun keadaan mungkin negatif. Tapi jangan pesimis. Kalau kita punya Tuhan, kita harus percaya mujizat. Kalau mujizat bisa terjadi, Tuhan bisa lipat gandakan berkali-kali dan diulangi lagi. Terima dengan iman, optimis dulu dengan hati. Ini bukan pikiran positif. Ini yang saya sebut dengan biji, dengan sisi di pihak kita, di bagian kita, sisi kita. Kita perlu beriman percaya kepada firman-Nya. Yang terakhir, namun bisa jadi inilah pamungkasnya. Inilah yang terbesar. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ayat 13 ini unik sekali. Kalau saya pikir-pikir lagi, di situ ada tanam-tanaman, pohon-pohonan, dan kedengarannya asing bagi orang yang tidak biasa dan tidak mengenal tentang perkebunan. Di telinga saya saja, saya kurang mengerti itu tanaman apa. Tapi intinya di sini, ini adalah nubuatan, ada makna yang mendalam. Yaitu di tempat di mana Anda disakiti, di situ Anda nanti akan dimuliakan atau dipromosikan. Di tempat di mana Anda sakit, Anda disembuhkan. Di tempat di mana Anda dibentuk dengan begitu rupa,
akan ditunjukkan perkenanan yang luar biasa. In the place of your test, there will be your testimony. Di tempat di mana engkau diuji, di situ ada kesaksian pribadi. Tuhan mau bekerja demikian rupa sampai tidak mudah dilupakan orang. Apa yang terjadi dengan Anda akan jadi pembicaraan di mana-mana. Bahkan di kalangan orang-orang yang belum percaya, Anda akan menjadi kemasyhuran Tuhan. Apa yang telah menimpa Anda, pelipat gandaan mujizat tersebut akan menjadi kemasyhuran bagi Tuhan Yesus. Dan mujizat dan kesaksian Anda itu tidak bisa disangkali begitu saja. Tidak bisa mudah dilupakan karena begitu nyata. Itulah bagian orang percaya. Dan benih itu sekarang sedang ditanam Tuhan lewat mulut saya. Keluar benih-benih masuk ke dalam hati pemirsa. Benih dengan dua sisi. Dari sisi Tuhan adalah firman yang diucapkan. Bukankah sekarang saya mengucapkan firman itu? Dari sisi Anda, terimalah dengan iman. Itulah bagianmu. Dan kalau ini terjadi, kuasa akan tiba. Dan segala sesuatu pasti akan berubah. Menjadi tanda yang tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Karena apa yang Tuhan lakukan selalu kekal dan permanen. Dan detik ini juga Tuhan menciptakan kekekalan di dalam hatimu. Dari sisimu, tiba-tiba muncul iman untuk sebuah mujizat dalam hidupmu hari ini. Terimalah dengan iman. Terimalah mujizat Anda. Bukan 1-2, terimalah pelipat gandaan kekuatan Allah di dalam kehidupanmu. Philip, Bapak ini mengalami sakit di pinggangnya, menurut dokter kecepit uratnya, lalu dia kesulitan sekali. Dan tadi dia sempat cek di rumah sakit RSAL dan diberitahu harus opname. Tapi pada waktu tapi dia pulang, lalu pimpinan di mana dia bekerja memberitahukan bahwa di sini ada festival kuasa Allah. Dan kalau saya boleh sebut namanya Ibu Titin Emida. Maju sini Ibu Titin. Saya mau mendoakan orang-orang juga di atas sini. Dan akhirnya karena telepon dari Ibu Titin ini, Bapak ini memaksakan datang berserta dengan istrinya. Dan hari ini Bapak ini sudah disembuhkan oleh Yesus. Apanya yang kecepit? Jadi dia berjalannya agak miring seperti ini. Bisa lari nggak sekarang? Coba. Angkat tanganmu. Perbuatanmu besar, nyanyikan soft aja. Perbuatan besar, haleluya. Oh gloria, Pak Philip, ibu ini mengalami sakit glaukoma di matanya dan juga katarak. Dan sudah 2 kali dioperasi tetapi tidak berhasil. Setiap kali melihat cahaya matanya selalu basah, jadi seperti menangis. Tapi hari ini dia bisa melihat dengan jelas dan dia bisa menghitung lampu itu. Dan tadi barusan dia berkata, mata saya garing sudah hari ini. Haleluya, yes. mirip gak? Tuhan itu baik. Untuk melayani Tuhan. Keluarganya pun akan dijamah Tuhan. Ibu ini adalah tante saya, kuku saya. Cece-nya papa saya. 12 tahun yang lalu, saya datang ke Bandung. Ketika itu, tidak ada satupun keluarga papa saya yang sudah kenal Tuhan termasuk papa saya. Belum. Lalu di Bandung, Tuhan waktu itu pakai kami memberanikan diri satu orang yang tuli dari lahir di sebuah rumah. Anak muda berani-berani semuanya, pokoknya pegang dasar dengan firman Tuhan aja. Doakan dalam nama Yesus. Dia mendengar, dia berkata, tolong kita masuk aja ya, saya terlalu bising mendengar mobil di luar. Loh, itu tuli dari lahir mendengar mobil di luar. Lalu di Bandung itu juga, itu siang harinya, malam harinya ada sebuah karunia yang diberikan pada saya lebih dari sekedar kesembuhan jasmani. Kuku saya, satu keluarga bertujuh, 7 orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Kuku terima kasih kepada Tuhan telah menyembuhkan kuku. Lebih lagi 12 tahun lalu, kuku dan keluarga telah diselamatkan Tuhan. Kepada Tuhan,
Ku terimalah kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atasmu. Haleluya. Terima. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pemirsa yang saya sangat kasih, saudara-saudara seiman terutama, iman saya semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan dan dalam janji-janjinya. Saya berharap iman Anda juga demikian. Yang pasti, menjelang akhir tahun ini, jangan ada yang putus asa, jangan ada yang hambar hati atau kehilangan pengharapan. Mari kita sungguh-sungguh percaya, pegang teguh pada pengakuan Anda, karena upah besar menantinya. Saya mau berdoa bagi Anda sebuah doa resolusi yang lebih baik, resolusi iman untuk tahun-tahun yang akan datang. Buka hati Anda sebab Yesus mau mengimpartasikan biji benih yang saya tadi ajarkan, benih dua sisi tersebut yang diisi dengan firman dan iman ke dalam hati Anda. Itu adalah menjadi benih mujizatmu, benih kebangunan rohani pribadimu. Mari kita sama-sama berdoa. Angkat tangan seperti ini dan kita mulai bersyukur kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu, yang tahu segala perkara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun ini yang kami sudah lalui. Memang kami belum sempurna Tuhan, tapi Tuhan Engkau sabar dengan kami. Kami tahu kami pasti akan sampai di sana suatu kali. Yang pasti Tuhan, ajari kami, bimbing kami selalu dalam kasih dan kemurahan, selalu dalam pengampunan. Segala sesuatu yang kami lalui, tolong Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Gunakan sehingga berguna bagi perjalanan iman kami di dalam dunia ini. Dan hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang ada, Tuhan Yesus, kuletakkan hidup mereka ke bawah kaki-Mu. Please isi dengan kebajikan dan kemurahan di hari-hari yang akan datang Tuhan. Lipat gandakan mujizat-mujizat di dalam kehidupan mereka, karena Engkau sangat mengasihi mereka, bukan karena kami layak. Pada setiap pemirsa yang sekarang seperti domba yang tersesat, aku dapat merasakan ya Tuhan, belas kasihan-Mu untuk mereka. Kembalilah di dalam nama Yesus Kristus. Jangan terlalu lama-lama berjauh-jauh dari Tuhan. Tidak ada gunanya, hanya menyakiti diri saja. Tuhan sayang kepadamu, tak perlu curiga. Dia memiliki rencana yang indah untuk memberimu hari depan penuh pengharapan. Pada setiap orang yang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan beri kado kepada mereka yang mereka sudah lama damba-dambakan, yaitu kesembuhan, mujizat itu. Lipat gandakan kekuatan-Mu di dalam diri mereka dan kesehatan. Sehingga penutupan tahun ini ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami dengan optimis memandang ke depan, karena sesuatu yang indah akan terjadi. Tuhan lipat gandakan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, mau katakan apa lagi selain daripada selamat menjelang tahun yang baru. Jangan sesali dan lihat ke belakang lagi. Jangan izinkan masa lalu kita mendikte kita hari ini. Sebab Tuhan punya sesuatu yang lebih indah bagi kita di hari esok. Yang pasti di dalam Tuhan Yesus tidak ada penyesalan selama-lamanya. Di dalam Dia, besok selalu lebih indah. Tetap bersama dengan kami, setia terus saksikan Before 30 karena program ini akan semakin diberkati dan pemirsa-pemirsanya semakin diurapi. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kehidupan Anda sekalian.